Cynthia hanya bisa berimprovisasi dan berkata, "Tama, saya tidak melakukan banyak hal dengan benar sebelumnya. Setelah refleksi kali ini, saya sangat terkesan dan menyadari kesalahan saya." Dia berkata, "Adapun Henzo, saya percaya dia seharusnya bingung untuk sementara waktu. Beri dia kesempatan untuk merehabilitasi. Dia pasti bisa menyadari kesalahannya, dan dia pasti bisa." Tama memotongnya secara langsung dan berkata dengan acuh tak acuh, "Oke, kamu tidak perlu menengahi dia lagi." Pemuda generasi kedua yang sombong seperti dia tidak bisa benar-benar menyadari di mana dia salah. Henzo menangis dan berkata, "Tuan Renza, saya tahu saya salah. Saya tidak mengenal Anda dan menyinggung Anda. Saya tidak akan pernah melakukan ini lagi di masa depan. Mohon maafkan saya kali ini." Tama mencibir, "Lihat, kamu pikir kamu punya mata tetapi tidak tahu kenyataan, yang membuktikan bahwa kamu tidak menyadari di mana kesalahan sebenarnya. Apa artinya memiliki mata tapi tidak tahu kenyataannya? Hanya saja, jika saya lebih kuat dari Anda akan berlutut. Jika saya lebih lemah dari Anda melompat dan menginjak saya. Hanya sampah seperti Anda tidak dapat dilepaskan ke masyarakat sebelum Anda benar-benar direformasi." Saat dia berkata, dia mengambil ponselnya dari Henzo dan berkata kepada Cynthia di ujung telepon yang lain, "Saya mendengar bahwa Anda memiliki hubungan yang baik dengan ayah Henzo, jadi tolong bantu saya untuk mengiriminya pesan." Cynthia buru-buru berkata, "Bicaralah, aku harus menyampaikannya padanya." Tama berkata, "Bukan tidak mungkin membiarkan Henzo menjadi seekor kuda. Saya memberinya dua pilihan. Salah satunya adalah tinggal di Jakarta untuk sementara, dan ketika perusahaan pengiriman saya mulai, langsung pergi ke kapal saya sebagai pelaut selama 2 tahun. Tidak ada pendaratan yang diizinkan sepanjang tahun, dan ketika waktunya habis untuk 2 tahun, saya akan membiarkan dia pergi." Kelopak mata Cynthia bergerak-gerak. Menjadi pelaut selama 2 tahun? Berapa banyak dosa yang harus dia derita? Saat Henzo mendengar ini, seluruh tubuhnya hancur total. Dia tidak berharap Tama menjadi begitu kejam. Dia adalah anggota industri hiburan, dan dia akan terus bekerja di industri tersebut di masa depan. Jika dia membiarkan dirinya menjadi pelaut di kapal selama 2 tahun, bukankah karirnya di industri hiburan sudah benar-benar berakhir? Terlebih lagi, dia tidak bisa turun dari kapal selama 2 tahun. Apa perbedaan antara ini dan 2 tahun penjara? Memikirkan hal ini, dia berkata tanpa berpikir, "Apa pilihan kedua?" Tama menatapnya dan berkata dengan ringan, "Pilihan kedua adalah, aku memotong kedua kakimu dan kau merangkak kembali ke Surabaya." Ketika Henzo mendengar bahwa Tama akan mematahkan kakinya dan membiarkannya merangkak ke Surabaya, dia sangat cemas. Dia telah berada di lingkaran generasi kedua kota selama lebih dari 20 tahun. Berdasarkan pemahamannya tentang lingkaran ini, orang-orang di kelas ini, meskipun sombong dan kejam, pada dasarnya berurusan dengan orang luar. Hanya jika menyangkut orang dalam, kebanyakan orang cenderung sedikit berkumpul. Misalnya, dia sendiri telah menindas orang lain dan menginterupsi kaki orang lain selama bertahun-tahun. Dia telah melakukannya lebih dari 1 kali, tetapi itu ditujukan untuk beberapa orang miskin yang latar belakangnya jauh lebih lemah dari dia. Benar-benar ingin memperlakukan seseorang di lingkaran yang sama. Ya, semua orang akan menyelamatkan muka ke pihak lain. Bagaimanapun, mereka semua memiliki uang dan kekuasaan, dan bisnis akan tumpang tindih setiap 3 hingga 5, jadi mereka semua tahu bahwa mereka harus tetap sejalan satu sama lain untuk segalanya. Ini telah lama menjadi aturan tak terucapkan untuk semua orang di lingkaran generasi kedua. Tetapi Henzo menemukan bahwa Tama di depannya tampaknya tidak peduli dengan aturan yang ditetapkan ini. Jadi, dia berseru, "Tama, jika kamu benar-benar mengganggu kakiku, keluargaku tidak akan membiarkanmu pergi.
dan kamu akan ditolak dan diisolasi oleh semua orang di lingkaran. Atau aku akan menyerah padamu. Jika saya bersujud untuk mengakui kesalahan saya dan membayar Anda sedikit lebih banyak, Anda boleh melepaskan saya." Tama berkata dengan hampa, "Aku telah memberitahumu tentang dua pilihan. Sekarang silahkan kamu memilih sendiri. Dalam beberapa menit, jika kamu belum memberitahu saya pilihan terakhir, kamu akan ada dalam 2 tahun pertama. Ini menjadi 3 tahun, dan opsi kedua tetap sama." Melihat minyak dan garam Tama tidak masuk, Henzo buru-buru berteriak ke telepon, "Bibi, kamu bisa membantuku mengatakan sesuatu yang baik, Bibi?" Cynthia menghela nafas dan berkata, "Henzo, bibimu menyarankan kamu untuk memilih yang pertama secepat mungkin. Jika Anda berlarut-larut, itu akan berubah dari 2 tahun menjadi 3 tahun. Saya khawatir Anda tidak tahan." Setelah berbicara, Cynthia menambahkan, "Kamu tidak dapat memilih yang kedua. Jangan berpikir Tama hanya membicarakannya dan tidak akan melakukannya. Jika dia mengatakan bahwa dia melakukan hal yang sama, dia pasti tidak akan berubah pikiran." Delon dari keluarga Kevin, karena dia menyinggung Tama, pergi ke Jakarta dari Surabaya dengan sepeda dan tinggal di kota kumuh yang paling kotor dan terburuk di kota itu. Hidup tidak sebaik pengemis. Sejak dididik oleh Tama, Cynthia telah menyelidiki tindakannya secara diam-diam. Semakin banyak investigasi, semakin dia takut padanya. Oleh karena itu, sebagai orang yang datang, dia langsung membantu Henzo membuat pilihan terbaik. Menurut pendapatnya, situasi terbaik baginya saat ini adalah segera menyetujui pilihan pertama yang diberikan Tama kepadanya. Jika tidak, kondisi berikut hanya akan semakin buruk. Ketika Henzo mendengar Cynthia berbicara tentang Delon, dia terkejut berbicara. Dia dan Delon memiliki hubungan yang cukup baik. Keduanya telah bersama sebelumnya. Kemudian suatu hari, Delon tiba-tiba menjadi neurotik, mengenakan helm hijau dan mengendarai Palang 28 dan meninggalkan Surabaya. Semua orang di lingkaran mengatakan bahwa ada masalah dengan otaknya, tapi dia tidak menyangka itu juga hadiah dari Tama. Ini membuatnya merasa sedikit lebih cemburu pada Tama di dalam hatinya. Namun, jika dia benar-benar ingin memilih menjadi pelaut selama 2 tahun, dia tidak akan pernah berdamai. Lagi pula, untuk generasi kedua yang kaya seperti dia, kehidupan menghabiskan waktu dan anggur setiap hari adalah surga di bumi, tetapi begitu Anda naik perahu dan menjadi pelaut, yang harus Anda hadapi setiap hari adalah laut yang luas. Akan seperti apa kehidupan yang membosankan itu? Dan Tama juga mencegahnya turun selama 2 tahun. Apa perbedaan antara ini dan penjara? Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, Tama mengingatkannya, sebentar lagi, Henzo tiba-tiba panik. Dia tidak tahu apakah dia harus memilih yang pertama. Bagaimanapun, dia tidak mau bermain dengan Tama seperti ini. Dia juga berharap ayahnya bisa menyelamatkannya setelah mengetahui hal itu. Tepat ketika dia ragu-ragu, Cynthia di ujung telepon berkata dengan cemas, "Henzo, pertama-tama dapatkan kondisi terbaik di tangannya sebelum berbicara. Jika tidak ada ruang untuk mediasi, maka kamu tidak akan mendapatkan kondisi yang paling buruk." Kalimat Cynthia ini membangunkan Henzo dalam sekejap. Cynthia benar. Bahkan jika dia masih berharap memiliki kesempatan untuk menengahi, pertama-tama dia harus memahami kondisi terbaiknya sekarang. Jika tidak, 2 tahun akan menjadi 3 tahun, dan ketika dia harus menerimanya, itu akan menjadi kehilangan waktu 1 tahun dengan sia-sia. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata kepada Tama, "Saya memilih yang pertama." Tama mengangguk dan berkata sambil tersenyum, tapi 1 menit telah berlalu. Sekarang pilihan pertama adalah melaut sebagai pelaut selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini, Anda tidak diizinkan turun. Henzo tiba-tiba melemahkan kakinya dan berteriak, "Tama, aku mohon kamu untuk berhenti bermain denganku.
Saya akan memilih yang pertama. Bukankah itu cukup untuk 2 tahun? Tama berkata tanpa daya. Maaf, aturan mainnya tidak bisa dilanggar. Sekarang pilihan pertama adalah 3 tahun. Saya akan memberi Anda 1 menit lagi. Setelah Anda memikirkannya dengan cermat, beritahu saya jika Anda ingin menerimanya. Pada akhirnya, jika Anda belum membuat pilihan setelah 1 menit, pilihan pertama akan menjadi 4 tahun. Henzo tiba-tiba pingsan. Saat ini, dia sudah menyesali ususnya. Jika dia tahu itu adalah situasi saat ini, dan dia tidak akan datang ke Jakarta bahkan jika dia terbunuh. Mengambil langkah mundur, dia tahu bahwa 2 tahun akan benar-benar menjadi 3 tahun, dan dia sudah membuat pilihan sejak awal. Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Agar tidak terus menambah kerugian, dia tidak punya pilihan selain mencekik kepalanya dan berkata, "Oke. Saya memilih yang pertama." Tama tersenyum sedikit dan berkata, "Oke, kalau begitu, kamu harus tinggal di Jakarta selama beberapa hari dulu. Ketika perusahaan pelayaran laut saya dibuka, saya akan mengatur rute yang cocok untuk Anda sesegera mungkin. Kemudian kamu bisa naik ke kapal." Henzo menangis dan memohon, "Tama, bisakah kamu mengizinkan saya menghadiri konser Gema seperti biasa? Saya tamu istimewanya. Penggemar di seluruh negeri menunggu untuk melihat saya di konser." Tama mencibir, "Masih memikirkan tentang konser? Saya beritahu kamu, mulai sekarang, hingga berakhirnya periode 3 tahun, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk tampil di depan umum lagi. Bahkan jika kamu naik ke kapal, saya akan mengatur orang untuk mengamati kamu dan tidak akan membiarkan kamu muncul atau membiarkanmu memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan dunia luar." Henzo langsung pingsan. Untuk konser ini, dia merencanakan dengan matang sejak lama, dan juga membuat banyak persiapan, termasuk lagu live untuk pengakuan dosa kepada Gema. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.